Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, selamat datang di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Selamat beribadah semuanya, have a blessed Sunday. Puji nama Tuhan, Shalom GBI House of Praise dan kepada seluruh jemaat GBI Widuri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, di tahun ini kita masih boleh dapat merayakan ibadah Natal kita, dan tentunya kita mulai sambut dengan penuh sukacita. Kalau kita berbicara Natal, berbicara tentang bukti kasih Allah bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal. Berapa yang saudara yang setuju dan percaya boleh katakan amin? Boleh saya mengundang saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama, dan kita boleh rayakan kasih Allah dalam hidup kita dengan kita datang mempersembahkan pujian kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Biar dari tempat ini dan setiap rumah-rumah akan terdengar pujian bagi Allah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari angkat pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kita
surga bergema, raih raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, raih Kristus rakyat. Kita surga bergema, raih raja mulia. Tepuk tangan buat Allah kita. Kami memuji namamu. Amin. Kami tinggikan Engkau di pagi ini. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, raih Kristus Sang Ajar. Kita surga bergema, raih raja mulia. Tepuk tangan bisa jauh lebih meriah buat Tuhan kita yang kami agungkan, yang layak kami sembah. Mari sama-sama angkat dua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan dengan senap hati, Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, engkau Tuhan yang tak pernah lelah, terus bernyanyi bagi Sang Raja Penebus. Sama-sama lambaikan dua tangan, katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Silakan haleluya. Rasanya bisa jauh lebih meriah tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Allah Immanuel yang menyertai hidup setiap kami. Dan terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan buat hidup kami. Kami datang menyembah Engkau. Kami tinggikan nama. Satu-satunya Allah di hidup kami. Yang mengasihi kami. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dia, nasihat Allah yang berkuasa, Bapa yang benar, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Kami mau bersyukur untuk kasih karunia-Mu di hidup kami. Kasih karunia-Mu yang menyelamatkan dan memberikan kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Mari yang setuju angkat dua tangan kita. Nasihat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ Lord. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami datang menyembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan, katakan Yesus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan di hidup kami. Engkau penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Sang Raja. Kami datang, kami tinggikan Engkau,
Mari saya mengajak kedua tangan kita, boleh diangkat bersama-sama. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami tinggikan hidup kami. Boleh sekali lagi akui, katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Yesus. Sembah dan puji Yesus. Kami menyembah, sembah dan puji Yesus. Layak kami memuji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Yes, we glorify your name. Oh, mari saya mengajak semua kita berdoa dalam bahasa roh. Dari setiap rumah-rumah akan terdengar pujian bagi satu nama, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau Raja Damai, Engkau Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kindala mata kandara, kindala masandara. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau hidup Tuhan saja berikan buat hidup kita, apalagi perkara yang lain. Dan biarlah di kesempatan pagi hari ini kita boleh ambil menjadi momentum di mana kita datang menyatakan ucapan syukur kita bahwa betapa Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan kita yang sungguh sangat amat baik. Bolehkah kita tetap angkat kedua tangan kita? Korasyatakan darah, kuralamatkan darah. Lebih dari nyanyian, lebih dari pujian, Tuhan Engkau biarlah mendapati kami di pagi hari ini, datang membawa hidup kami, hidup yang telah melihat
hidup yang telah mengecap betapa baiknya Engkau. Teramat sangat baik, teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Sebab dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu, selain kami dasar bahwa hidup kami, bawa korban pujian kami dan bersyukur menyembah-Mu ya Allahku, dan bersyukur memuji nama-Mu dan bersyukur agungkan Kau. Sebab perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar, anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan melimpah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik. Terima kasih buat hidup yang telah Kau beri, buat kemurahan-Mu, segala kebajikan-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah berhenti. Kau curahkan bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari yang bersyukur boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya, serahkan haleluya. Oh dahsyat dalam sendiri, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI House of Praise. Nah hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, saya memberikan judul King of Peace, Raja Damai. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa menit ke depan apa yang saya bagikan ini, saya berharap akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memberikan judul tema renungan saya, King of Peace, Raja Damai. Kita akan buka bersama-sama Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Ini adalah nubuatan Yesaya, jauh sebelum Yesus lahir. Luar biasa, berarti Yesaya ini diberikan hikmat pewahyuan Tuhan untuk menyatakan kedatangan Yesus yang pertama. Dengan luar biasa, kelahiran Yesus sudah dinyatakan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya, jauh sebelum Yesus lahir.
Apa yang dia katakan? Apa nubuatan itu? Apa pewahyuan itu? Kita akan baca Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Ini menarik, detail sekali apa yang dinubuatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, nubuatan ini begitu detail, begitu jelas tentang kelahiran Yesus. Padahal Yesaya hidup pada zaman sebelum Yesus lahir. Jauh. Dan itu sudah menubuatkan, berarti pewahyuan yang Yesaya terima dari Tuhan itu sangat luar biasa dan akurat, tepat sekali. Sebab dikatakan demikian, saya ulangi lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini berbicara tentang Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bicara soal Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Nah saudaraku, hari ini kita akan membahas salah satu yang disebutkan dari penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan bicara tentang Raja damai, King of Peace. Yesus adalah King of Peace. Yesus adalah Raja damai. Apa maksudnya? Saya akan memulai dulu dengan hal ini. Saudaraku, kita semua berada di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan dan peperangan. Hampir setiap tahun kita mendengar peperangan dan kekerasan. Peperangan di berbagai belahan bumi ini. Bahkan juga kekerasan di segala lini aspek kehidupan. Apapun, kekerasan apapun. Penganiayaan, kekerasan rumah tangga, seksual dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi kita hidup berada di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan dan peperangan. Sulit bagi kita rasanya untuk membayangkan bagaimana dunia ini tanpa kekerasan. Sulit kita membayangkan. Rasanya mustahil untuk kita bisa membayangkan dunia ini tanpa kekerasan. Dunia ini tanpa permusuhan. Dunia ini tanpa peperangan. Dan hidup dalam kedamaian. Rasanya susah untuk kita bisa bayangkan. Nah saudaraku, apa yang saya sampaikan ini adalah berbicara tentang keamanan secara jasmani. Keamanan secara jasmani. Dan keharmonisan secara politik, itu yang kita bicarakan. Kita ingin dunia ini damai. Tidak ada peperangan. Tidak ada kekerasan. Saudaraku, itu bicara tentang keadaan jasmani. Kenyamanan yang ada secara jasmani. Keharmonisan secara politik. Tetapi saudaraku, saya mau beritahukan kepada saudara. Apa maksudnya Jesus itu adalah King of Peace? Apakah seperti itu maksudnya, seperti yang kita inginkan bahwa kita ingin dunia ini damai. Kita inginkan dunia ini tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yesus ketika dia disebutkan King of Peace sebagai Raja damai, bukan masalah politik, bukan masalah keharmonisan politik yang dimaksudkan, bukan keamanan jasmani. Bukan itu saudara. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Ini yang saya akan pakai menjadi satu dasar untuk alasan saya mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, maksudnya damai sejahtera tadi, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi tidak sama seperti apa yang dimaksudkan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi rupanya Yesus memberikan pernyataan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 tentang damai sejahtera. Bukankah Yesus King of Peace? Maka dia adalah sumber, dia Raja damai, dia sumber damai itu. Dan dia berkata damai yang diberikan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah tidak sama seperti yang dunia berikan. Jadi kalau dunia punya ukuran damai,
secara politik, dan seperti itu tidak ada kekerasan dan kemudian tidak ada perang, dan itu menurut keharmonisan politik sebenarnya. Tapi Tuhan tidak inginkan itu. Saudara, kalau kita melihat nubuat-nubuat tentang akhir zaman, dunia akan semakin mengalami hal-hal yang jauh daripada damai, saudaraku. Bahkan kasih akan menjadi dingin. Bagaimana bisa berdamai, saudara? Kasih menjadi dingin. Jadi tidak mungkin hal itu terjadi secara politik, harmonis secara politik. Jadi King of Peace, Yesus adalah Raja Damai, itu bukan itu maksudnya. Karena Yesus sendiri menegaskan bahwa damai sejahtera yang ditinggalkan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah saudaraku, lalu dalam bidang apa kalau begitu? Kalau dia disebut King of Peace, dalam bidang apa? Damai yang seperti apa? Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata damai itu adalah shalom. Ya, yang sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan secara individu dan ketenangan baik secara komunitas atau ketenangan secara bangsa. Ya. Lalu dalam bahasa Yunani, kata damai itu adalah eirene, yang berarti kesatuan dan kesepakatan. Nah pertanyaannya adalah bahwa kalau kita bicara soal kesatuan dan kesepakatan, ya, maka secara politik, secara harmonis politik, dan secara apapun sosial di dunia ini sangat sulit rupanya, saudaraku. Tidak mungkin. Nah dari semua pengertian yang saya maksudkan kata damai ini, yang mendasar adalah artinya sebenarnya ini ketika Yesus menyebut King of Peace, Raja Damai, itu adalah berbicara tentang keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Jadi Yesus datang itu disebut King of Peace itu untuk mendamaikan kita dengan dirinya, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Jadi ketika manusia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka terjadi yang namanya keharmonisan rohani yang datang dalam hidup manusia itu. Dan itulah yang disebut pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi Yesus lahir itu membawa damai, karena dia Raja Damai, yang artinya adalah memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Nah saudaraku, inilah yang disebut kedamaian yang sangat mendalam antara manusia dengan Tuhan, antara manusia secara pribadi dengan Tuhan. Kedamaian yang sangat mendalam dan langgeng di antara hati kita dengan Sang Pencipta kita yang tidak mungkin dirampas oleh siapapun. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika Yesus datang sebagai Raja Damai, dia disebut sebagai Raja Damai, King of Peace. Itu artinya bahwa dia ingin terjadi keharmonisan rohani, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itulah kedamaian yang sangat mendalam dan langgeng di antara hati kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita yang sudah menebus hidup kita itu. Dan tidak mungkin dirampas oleh siapapun. Damai itu tidak mungkin dirampas. Jadi orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, dia tidak akan kehilangan damai. Dan damai itu tidak akan dirampas. Nah inilah penggenapan yang sejati terhadap karya Kristus sebagai Sang Raja Damai, sebagai King of Peace, di mana dia datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, diperdamaikan, keharmonisan yang mendalam, dan inilah yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dihasilkan dari keharmonisan rohani itu yang kita alami ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan? Ini pertanyaannya. Apa yang dihasilkan dari keharmonisan rohani yang kita alami ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan? Yaitu bahwa hasilnya adalah kita beroleh kesempatan berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong yang berjanji memimpin kita dalam kehidupan ini. Nah saudaraku, ketika hubungan kita dipulihkan, kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan,
maka Roh Kudus itu akan memampukan kita, menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Jadi artinya kita juga beroleh kesempatan berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong itu yang berjanji memimpin kita, yang mana akan membawa kehidupan kita berlimpah dengan buah roh. Apa buah roh itu? Anda bisa lihat di dalam Galatia, kasih dan sebagainya itu saudaraku. Nah, itu semua cerminan daripada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tidak cukup berhenti di situ saja. Ketika buah roh ada dalam hidup kita, maka buah roh itu akan meluap keluar dan menjadi nyata di dalam hubungan kita dengan orang lain. Kasih, sabar, lemah lembutan, sampai kepada penguasaan diri. Itu kita akan ekspresikan, itu keluar dari hidup kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Nah saudaraku, artinya kita secara pribadi dipenuhi dengan damai hidup kita. Ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan inilah damai yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Kita beroleh kesempatan berhubungan dengan Roh Kudus, Sang Penolong itu. Yang akan memimpin kita. Yang akan membawa kehidupan kita berlimpah dengan buah roh. Bukan hanya sampai di situ, tapi juga terus apa yang ada dalam diri kita, buah roh itu juga akan dirasakan dan meluap keluar ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu artinya King of Peace. Itu artinya bahwa kita diperdamaikan dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya ini berbicara hal yang lebih dalam lagi. Begini saudara, iman kita berbicara tentang kedamaian yang bukan hanya sekedar situasi aman. Situasi aman dulu baru merasa damai. Atau harus tentram dulu baru bisa damai. Bukan, tidak bicara itu saudaraku. Seringkali kita punya konsep yang salah. Bahwa artinya begini, seringkali kita ini berpikir bahwa kalau kita bicara tentang kedamaian, itu situasinya baru aman dulu. Atau merasa tenang dulu. Tercipta ketenangan dulu baru damai. Seringkali kan kita baru begitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Situasinya boleh belum baik. Kondisinya boleh belum tentram. Tetapi kalau seseorang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka sesungguhnya damai itu sudah datang dalam hidup orang itu. Kedamaian itu sudah datang dalam hidup orang itu. Jadi iman kita berbicara tentang kedamaian yang bukan hanya sekedar situasi aman dulu, baru merasa damai, atau harus tentram dulu, baru bisa damai. Iman kita tidak bicara tentang hal itu, melainkan berbicara tentang siapa damai itu. Jadi bukan keadaan, siapa damai itu. Ketika Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan damai, berarti itu berbicara tentang siapa damai itu. Ketika Alkitab berkata menubuatkan tentang Jesus King of Peace, itu bukan bicara tentang keadaan, tapi bicara tentang pribadi, siapa damai itu. Nah saudaraku, kalau kita berbicara siapa damai itu, maka Yesus itulah damai itu sendiri saudaraku. Jadi iman kita tidak hanya sekedar berbicara tentang apa itu damai. Kalau kita berbicara apa itu damai, maka definisinya akan menjadi banyak dan relatif saudaraku. Orang berkata, ya damai itu enggak ada perang. Damai itu enggak ada kekerasan. Damai itu enggak ada permusuhan dan sebagainya. Mana mungkin dunia itu bisa tidak ada permusuhan, tidak ada perang. Saudaraku, Alkitab menubuatkan pada akhir zaman akan semakin banyak hal-hal yang tidak kita duga. Kasih menjadi dingin, Anda bisa bayangkan. Kalau kasih sudah menjadi dingin, berarti pertengkaran, permusuhan, kebencian akan muncul di mana-mana. Nah, saudaraku yang dimaksudkan di sini, bahwa iman kita tidak hanya sekedar berbicara tentang apa itu damai. Ya, tetapi berbicara tentang pengenalan akan siapa Dia, Sang Raja Damai itu. Jadi ketika Anda kenal
siapa sang Raja Damai, yaitu Yesus itu, hidupmu akan damai. Hidupmu akan mengalami kedamaian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang saya ingin berikan saudara di bagian yang terakhir adalah, masih adakah tempat di hati kita untuk sang Raja Damai itu? Masih adakah tempat baginya? Kalau zaman dulu Yesus lahir, tidak ada kamar yang kosong. Sampai kemudian Yesus dilahirkan di kandang domba. Karena tidak ada kamar yang kosong. Semua penuh, tidak ada kamar yang kosong. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini masih adakah tempat di hati kita untuk sang Raja Damai itu? Kalau Anda ingin hidupmu damai, hidupmu mengalami kedamaian, maka berilah tempat untuk sang Raja Damai itu lahir dalam hidupmu, dalam hatimu. Berikan tempat itu, maka keharmonisan rohani akan terjadi. Dan di situ Anda akan mengalami kedamaian. Masih adakah tempat bagi sang Raja Damai di hati saudara? Saya berharap di hari Natal ini, di bulan Desember ini, Anda menyediakan tempat untuk kelahiran sang Raja Damai. Ada tempat buat dia, sehingga Anda mengalami damai itu sendiri. Anda dipulihkan, dan Anda memiliki hubungan dengan dia, dan ada keharmonisan rohani di situ. Anda akan memiliki kedamaian, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali. Tetapi engkau akan mengalami damai, sejahtera yang diberikan dalam hidupmu. Sebab bicara kedamaian bukan bicara tentang keadaan, tapi bicara kedamaian adalah bicara tentang siapa sang Raja Damai itu, yaitu Yesus. Ketika engkau membuka hatimu, memberikan tempat bagi dia, maka damai akan memerintah dan ada dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah setiap kami umat-Mu selalu menyediakan tempat dan hati untuk sang Raja Damai ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika ada keharmonisan rohani dalam hidup kami menyediakan Yesus sang Raja Damai untuk lahir dalam hati kami, maka damai itu akan ada dalam hidup kami dan memerintah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata, damai yang Kau berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Biar itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.